Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 18 April 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Antara Usaha dan Iman. Antara Usaha dan Iman. Firman Tuhan terambil dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Allah. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur bagaimana Allah selalu menyertai di atas segala usaha, di atas segala perjuangan, di atas segala jerih lelah yang kami kerjakan. Bagaimana tatkala kami mengerjakan bagian kami, maka Tuhan sedang mengerjakannya juga bagiannya. Terima kasih Bapa, inilah seni kehidupan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, antara usaha dan iman. Hal ini adalah sesuatu yang cukup menarik karena seringkali terjadi perbedaan pendapat di antara kita semua. Ada orang yang sangat menekankan doa, tentang kuasa doa itu luar biasa. Ada orang yang sangat menekankan perbuatan dan doanya sedikit. Jadi ada orang yang berdoanya banyak tetapi kurang seimbang di dalam bagaimana dia bertindak dan bekerja. Ada orang yang bertindak dan bekerja dan doanya itu sedikit-sedikit saja. Mana yang lebih penting? Di sini berbicara bukan masalah jumlah waktu, namun berbicara tentang keseimbangan. Apa itu keseimbangan? Keseimbangan antara Tuhan itu bekerja dengan kuat kuasanya dan kita mengerjakan bagiannya. Sewaktu Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, maka tugas pertama yang diberikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa yaitu bekerja. Jadi bekerja adalah natur daripada hidup manusia yang diperintah oleh Allah. Berusaha adalah natur hidup manusia yang diperintah oleh Allah. Sehingga sewaktu engkau bekerja, sewaktu engkau berusaha, sewaktu engkau berjuang, sewaktu engkau mencari jalan keluar, engkau mengerjakan dengan maksimal apa yang jadi bagianmu, itu adalah perintah Allah. Dan berdoa juga adalah perintah Allah. Engkau dipanggil oleh Allah untuk berdoa, berdoalah senantiasa, andalkanlah Tuhan, mintalah kepada Dia. Dia adalah kota benteng kita, dia adalah penghiburan kita, dia adalah gembala kita dan segala sesuatunya. Jadi kedua hal ini itu diperintahkan oleh Allah. Jadi orang yang kemudian lebih banyak berdoa, jangan mencibir, jangan mengatakan orang yang terus berjuang, namun dia juga sedang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi berdoa itu diperintahkan oleh Allah, berjuang juga adalah diperintahkan oleh Allah. Sehingga tidak heran dikatakan Yakobus 2 ayat 17 dikatakan apa? Demikianlah juga halnya dengan iman itu. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Apakah perbuatan lebih tinggi dari iman? Tidak. Apakah iman lebih tinggi dari perbuatan? Tidak juga. Karena iman tidak boleh tanpa perbuatan. Dan perbuatan juga tidak boleh tanpa iman. Waktu engkau berbuat, engkau sedang mengerjakan bagianmu. Sewaktu engkau beriman kepada Allah, engkau percaya bahwa Allah bisa melakukan perkara-perkara di luar kemampuan kita. Jadi sangat menarik sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Dikatakan pada ayat 19 dalam pasal yang kedua, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, setan-setan pun juga percaya. Jadi hidup kita sebagai orang percaya, jikalau hanya percaya saja firman Tuhan katakan apa? Setan-setan juga percaya. Kalau engkau percaya, setan juga percaya, engkau dengan setan bedanya apa? Hanya setan itu kemudian dia tidak melakukan apa yang Tuhan minta. Dia hanya sekedar percaya Tuhan itu maha kuasa. Namun setan tidak hidup di dalam Tuhan. Setan tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dimintakan oleh Allah. Dia mengerjakan keinginan-keinginannya sendiri. Sehingga kalau perbuatan itu tanpa kemudian percaya kepada Allah menjadi tidak lengkap. Percaya juga tanpa perbuatan menjadi tidak lengkap. Abraham itu dikatakan mempersembahkan Ishak. Waktu dia beriman, dia bekerja, dia melakukan bagiannya, dia taat kepada perintah Allah, dan dia bekerja.
Dia mau mempersembahkan Ishak karena itu yang dimintakan oleh Allah. Jadi perbuatan itu juga adalah harus perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah. Jadi yang kita kerjakan berjuang, Anda berjudi, Anda ingin kaya namun berjudi, itu namanya perbuatan tanpa beriman secara benar. Anda berjuang supaya Anda kaya raya, namun kekayaan Anda itu merugikan orang lain. Anda berjuang ingin pandai, tapi kepandaianmu kemudian itu adalah dari hasil mencuri, dari jual skripsi, dari membeli skripsi. Maka itu adalah usaha-usaha yang keliru. Usaha-usaha yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi perbuatan itu adalah sebuah usaha, sebuah tindakan yang berkenan kepada Allah, pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah, pekerjaan yang dimintakan oleh Allah, apapun kondisi dan keberadaan dan statusmu. Sebagai suami, berjuang. Sebagai orang tua, berjuang. Kerjakan bagianmu sebagai istri. Kerjakan bagianmu sebagai mertua. Kerjakan bagianmu sebagai mantu. Kerjakan bagianmu sebagai pegawai. Kerjakan bagianmu. Kita mengerjakan bagian kita masing-masing. Firman Tuhan berkata apa? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan yang menarik, tatkala kita melakukan usaha dan juga kita beriman dan kita berdoa, Alkitab mengatakan apa? Seperti kepada Abraham. Abraham itu disebut sebagai sahabat Allah. Sewaktu kita melakukan kedua hal ini, maka Anda akan disebut sebagai sahabat Allah. Kita bekerja, namun juga bersandar kepada Allah. Kita berusaha, kita juga percaya kepada Allah. Kita kerjakan bagian kita, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Kita berjuang, melakukan perjuangan kita, maka berkatnya juga dicurahkan. Kita melakukan tanggung jawab kita, maka mujizatnya juga dinyatakan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kesulitan kita, Tuhan akan membukakan jalan keluar. Kesedihan kita, Tuhan akan memberikan penghiburan. Setiap problem di saat-saat di mana batas-batas maksimal kemampuan kita tidak sanggup lagi, maka di sanalah Tuhan bekerja. Artinya, Tuhan akan bekerja tatkala kita tidak sanggup lagi melakukan bagian kita. Sehingga kalimat yang cukup menarik yang kita kenal dengan baik. Ketika kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Tapi ingat, bukan dari awal angkat tangannya itu. Anda sudah mengerjakan bagianmu secara maksimal. Lalu engkau tidak sanggup, engkau mengangkat tangan. Allah akan turun tangan di dalam membantu, menolongmu, memberkatimu, memberi jalan keluar, menghiburmu, memberikan mujizatnya, memberikan berkatnya, memberikan kebaikannya, melimpahi dengan kasihnya, melimpahi dengan cintanya. Indah sekali sahabat seperjalanan. Bahwa Allah memberikan kepada kita iman adalah sebuah panggilan. Supaya kita beriman kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Tapi Tuhan juga memberikan perintah agar kita itu bekerja, kita itu berusaha, kita sekolah, kita berjuang, kita bisnis. Kita melengkapi kita agar kita punya kemampuan, keterampilan tertentu. Anda ingin punya kemampuan berbahasa Korea misalkan. Anda harus belajar. Setelah Anda lakukan bagiannya, Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan yang terpenting, ada bahasa yang lebih indah di dalam dunia ini dari hadapan Allah, yaitu bahasa kasih. Bahwa kasih dan cinta itu tidak cukup hanya diucapkan, namun juga harus dilakukan. Itu soal cinta. Demikian juga masalah iman dan juga masalah usaha dan perbuatan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi tantangan, rintangan, persoalan dan masalah. Tatkala kami sudah mengerjakan bagian kami, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya dan menolong kami. Dan bagi kami yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Berdoa dan beriman adalah perintah Allah. Berusaha dan bekerja juga adalah perintah Allah. Dua-duanya adalah sesuatu yang harus kita lakukan secara seimbang. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.